Dulu kita siapa? Hah? Hari ini saja kita pakai sorban, pakai gamis, pakai jenggot. 5-6 tahun ke belakang kita siapa? Masih ingat nggak maksiat yang dulu kita lakukan seperti apa? Masih ingat di jalan ketika kita megang botol? Hah? Masih ingat? Bagaimana lisan kita sering menyakiti daripada hati orang tua kita? Masih ingat? Bagaimana lisan kita masih jahat terhadap istri kita? Masih ingat? Ini hadirin yang mulia, hanya dengan usaha pengorbanan maka diri kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Anja Channel. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir daripada sekarang 9 miliar manusia semua berhajat kepada keinginan hawa nafsunya, dan hanya beberapa persen saja yang menggunakan hajatnya, keinginannya terhadap hidayah. Kebanyakannya orang pengen memenuhi hawa nafsu, pengen punya rumah, dikasih 1 rumah, pengen 2 rumah, dikasih 1 motor, pengen mobil. Sedikit orang yang berhajat kepada hidayah. Dan keinginan-keinginan tersebut, hadirin yang mulia, akan membuat dirinya semakin sulit keluar untuk mendapatkan hidayah. Jika seseorang hanya memenuhi daripada keinginan hawa nafsunya, maka dia akan semakin sulit untuk mendapatkan hidayah. Untuk memuaskan hawa nafsu ini, hadirin yang mulia, maka seperti halnya kita meminum air laut, bukan hilang hausnya, tapi yang ada makin haus. Tapi ajib, dengan tuan-tuan, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada kehidupan dunia belajar untuk menyempurnakan iman dengan keluar 3 hari ini, maka hajat-hajat kita pun berubah. Yang tadinya nggak kepikiran anak, istri, dulu majak mikirin ini, tapi keluar 3 hari pikirannya amal-amal agama terus. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi ke trek hidayah, kembali lagi kepada jalan hidayah. Dan inilah jalannya para nabi dan para rasul, di mana mereka membawa kembali seluruh umat manusia hanya untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala dengan usaha pengorbanan. Jadi Masya Allah, ini teman-teman Musaji itu yang keluar ini, Allahu Akbar, bukan pengorbanan yang kecil, pengorbanan yang besar, meninggalkan anak dan istri. Masya Allah. Hah? Kita nggak tahu hari ini keadaan anak istri kita seperti apa, tapi kita titipkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengorbanan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk memahami daripada agama ini dibutuhkan pengorbanan. Nggak bisa orang mau belajar ngaji di rumah terus, susah dia kalau nggak tahu daripada huruf-huruf hijaiyah. Dia belajar dari YouTube, lama nggak ada berkahnya. Tapi dengan dia mujahadah, datang ke majelis taklim, datang kepada seorang ulama untuk belajar daripada Al-Quran, selain mendapatkan keberkahan daripada ilmu, maka dia akan difahamkan kepada agama. Karena ada mujahadahnya, ada pengorbanannya. Dan pengorbanan ini, hadirin yang mulia, hanya akan didapatkan dengan cara mujahadah. Sudah mujahadah 3 hari melawan hawa nafsu, pengen itu pengen ini, ditahan di masjid, Masya Allah. Nanti Allah akan ganti dengan hidayah. Maka usaha pengorbanan ini tidak akan pernah menyelisihi daripada hasil. Sekecil-kecilnya pengorbanan di jalan Allah, maka akan ada hasil yang besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Ada 1 orang anak, Masya Allah, ayahnya jualan es potong. Ini anak pagi-pagi minta ke bapaknya, ayah, katanya, minta uang 20.000. Buat apa nak? Buat beli mainan. Ayahnya karena melihat yang minta anak kecil dikasih uang 2.000. Kan zaman sekarang anak kecil tahu ya 2.000 sama 20.000. Marah itu anak kecil, diambil, disobek-sobek sama dia, akhirnya dibuang ke tempat sampah di belakang rumah. Ayahnya senyum sambil berair matanya, Masya Allah. Karena anak kecil tersebut sudah mulai tahu daripada nilai, tapi enggak paham seberapa besarnya perjuangan ayahnya untuk mendapatkan uang 2.000 rupiah. Maka ditanya lagi sama ayahnya, wahai anakku, maukah uang 20.000 tadi yang kau katakan? Mau ayah, katanya. Jika begitu besok pagi antar ayah jualan, katanya.
Maka anak tersebut bersemangat karena dia akan mendapatkan 20.000 rupiah dengan cara menemani ayahnya berjualan. Pagi hari dia sudah siap membangunkan ayahnya. Wahai ayah, katanya aku mau diajak jualan. Masya Allah. Itu ayahnya bergegas membawa es potong banyak. Yang satu potongnya itu dijual dengan harga 2.000 rupiah sepotong. Es lilin 2.000. Masya Allah. Maka diajak berjualan itu anak. Pergi dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Menjelang waktu duha hadirin 2-3 jam, ternyata nggak ada yang beli. Nggak ada yang membeli satupun itu es potong. Ayahnya sesekali melihat kepada anaknya, dilihat lagi, senyum lagi. Hadirin, beranjak waktu semakin cepat, datang kepada waktu duhur, maka anak tersebut mulai memegang daripada perutnya. Sambil menggores-gores perutnya, dia katakan kepada ayahnya, wahai ayah, aku lapar. Kata ayahnya, sabar nak, belum ada satupun es potong yang laku. Nanti kalau ada yang laku, kita beli makanan. Maka mendengar daripada perkataan ayahnya, anak tersebut belajar sabar. Namun hadirin, perkara perut ini bukan perkara yang biasa. Orang kalau lapar hilang akalnya hadirin. Ternyata menjelang waktu asar pun tidak ada satu orang yang membeli itu es potong. Masya Allah. Maka anaknya tersebut sambil menarik daripada baju ayahnya, ayah, sekarang aku lapar sekali, sudah tidak bisa menahan lapar. Sabar nak, belum ada yang laku ini es potong. Nanti kalau sudah ada yang laku, maka kita beli makanan. Hadirin, seorang ayah paham terhadap perasaan daripada anaknya. Bahkan hadirin yang mulia, tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan atau tega melihat seorang anak kelaparan. Tapi bagaimana mau dikata hadirin, tidak ada satu orang pun yang membeli itu es potong. Maka menjelang maghrib hadirin yang mulia, Allah kirimkan daripada beberapa orang dengan menghantarkan rezekinya hadirin. Ada beberapa orang membeli es potong, dan ajib, ternyata jumlahnya sampai kepada 20.000 rupiah. Masya Allah. Maka ayahnya begitu senang ketika maghrib. Maka anak tersebut mengatakan, wahai ayah, sudah mau gelap, kita pulang saja ke rumah. Maka ketika pulang, itu uang yang satu hari hadirin diberikan langsung kepada anaknya tadi. Anakku, ini uang yang kita dapat, 20.000 rupiah, sesuai dengan keinginanmu. Maka kamu gunakan untuk membeli mainan. Ajib hadirin yang mulia. Maka anak tadi yang meronta-ronta ingin membeli daripada permainan dengan harga 20.000 rupiah, maka perkataannya berubah seketika dan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, aku sudah tidak ingin lagi membeli mainan. Kenapa kata ayahnya? Aku hanya ingin membeli makanan. Terus kamu kenapa nangis katanya? Kenapa kamu nangis? Maka anak tersebut lari ke belakang rumahnya mencari daripada tong sampah di mana uang tadi disobek-sobek 2.000 rupiah. Diambil sama anak tersebut, pakai lem, pakai solatif, ditempelkan, dibawa kepada ayahnya. Ayah maafkan aku, ayah maafkan aku. Ternyata sekarang paham, untuk mendapatkan makanan ayah harus berjuang seperti ini ya. Sementara aku menyobek daripada uang yang ayah berikan, ternyata sampai seperti ini perjuangannya ayah. Ayah maafkan aku, maafkan aku. Hadirin yang mulia, ini kisah bukan sebenar-benarnya kisah, tapi memberikan pelajaran terhadap kehidupan diri kita. Bagaimana anak sekecil itu hadirin akan paham terhadap nilai daripada 2.000 rupiah ketika dia mau bermujahadah menahan lapar hadirin. Berkorban. Pikirannya yang pingin daripada permainan, Allah alihkan asbab pengorbanannya menjadi pengen makanan. Bahkan mencurahkan perhatiannya kepada uang yang 2.000 tadi hadirin. Jadi tahu nilainya. Karena apa? Karena paham. Kenapa bisa paham? Karena berkorban hadirin. Orang keluar 3 hari mujahadah, gak kenal sama agama, dikasih agama dulu, disobek-sobek. Ayo ke masjid, lu aja sendiri. Ayo sholat, lu aja sendiri. Seakan-akan agama disobek-sobek hadirin, dibuang ke tempat sampah. Tapi ajib, orang pulang keluar 3 hari mujahadah, berkorban, meninggalkan daripada anak dan istrinya hadirin. Maka orang keluar 3 hari tidak lagi ingin menyobek-nyobek daripada agama. Bahkan Masya Allah, terbukti Musaji keluar pertama 3 hari jadi ahli-ahli soleh hadirin. Ini kenapa? Karena berkorban hadir. Seperti anak kecil tadi, bagaimana dia bisa menghargai daripada uang 2.000 ketika dia mau sama-sama bersama ayahnya berkorban untuk mendapatkan uang. Jadi paham.
Kita pun sama akan mendapatkan pemahaman hadirin ketika berkorban dengan cara yang benar, dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun ini 3 hari, Masya Allah waktu yang sedikit kayak uang 2000 tadi, tapi Allah akan berikan kepahaman yang luar biasa. Menghargai agama. Barang siapa orang yang menghargai agama hadirin, maka sekecil apapun amal-amal dalam agama ketika dirusak oleh orang lain hadirin yang mulia, maka hatinya yang akan tercabik-cabik. Gak tega lihat orang lain gak sholat, gak tega lihat orang lain gak bisa ngaji, gak tega lihat orang lain kesusahan hadirin. Karena apa? Asbab pengorbanan. Ini maksudnya kenapa sekecil-kecilnya pengorbanan tidak akan menyelisihi daripada hasil pemahaman hadirin. Ini luar biasa. Teman-teman Musaji ini Masya Allah diberikan kesempatan oleh Allah mengenal daripada usaha dakwah, usahanya Nabi. Dulu kita siapa? Hah? Hari ini saja kita pakai sorban, pakai gamis, pakai jenggot. 5-6 tahun ke belakang kita siapa? Masih ingat nggak maksiat yang dulu kita lakukan seperti apa? Masih ingat di jalan ketika kita megang botol? Hah? Masih ingat? Bagaimana lisan kita sering menyakiti daripada hati orang tua kita? Masih ingat? Bagaimana lisan kita masih jahat terhadap istri kita? Masih ingat? Ini hadirin yang mulia, hanya dengan usaha pengorbanan maka diri kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang beriman tidak akan pernah puas hanya dengan pengorbanan yang sedikit. Sebagaimana seekor kuda yang akan loncat, maka dia nggak langsung loncat. Seekor kuda hanya akan loncat ketika dia mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, maka dia loncat ke depan. Begitu juga hari ini dengan kita. Kita jangan pernah puas dengan 3 hari saja, tapi jadikan 3 hari ini langkah awal kita untuk menambah pengorbanan lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedia insyaallah. Allah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. La ilaha illallah. Anja Channel.